Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Institut Asia Malang yang terkasih, berjumpa bersama dengan Dani. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu suatu tema tentang deforestasi, yang mana deforestasi ini dapat diartikan secara kuantitatif, yaitu pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum sebesar 10% untuk jangka panjang hingga tinggi pohon minimum 5 meter pada areal seluas minimum 0,5 hektar. Secara sederhana, deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu menjadi bukan hutan, bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Penyebab-penyebab deforestasi. Beberapa penyebab deforestasi yaitu umum dijumpai di Indonesia, antara lain yaitu 1. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan hampir tahunnya dihadapkan dengan bencana kebakaran hutan. Pada tahun 2015 tercatat 1,7 juta hektar. Penyebab bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada pendidikan, transportasi, udara, kesehatan, ekonomi, dan tentunya kerusakan lingkungan. Kebakaran membuat angka deforestasi menjadi semakin parah dibandingkan kehilangan lahan yang disebabkan oleh kegiatan konversi lainnya. Kerugian akibat kebakaran hutan juga berpotensi menghilangkan plasma nutfah. 2. Pembukaan lahan perkebunan. Pembukaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit secara ekologis berdampak secara langsung terhadap angka penyusutan hutan. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor dominan penyebab kehilangan tutupan dan lahan hutan di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena perkebunan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya umumnya diperoleh dengan 2 metode, yaitu pengalihan fungsi lahan hutan dan pengalihan fungsi lahan perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Salah satu penyebab deforestasi adalah adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan yaitu faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat sekitar hutan tentang dampak buruk perambahan hutan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan lemahnya sanksi hukum. Kemudian yang keempat, program transmigrasi. Kawasan permukiman transmigrasi terus bertambah dan akan terus berkembang yang membutuhkan areal untuk mewadahi aktivitas tersebut. Di satu sisi telah terjadi perubahan tutupan lahan hutan ke tutupan lahan non-hutan, khususnya kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan permukiman transmigrasi. Kemudian yang kelima adalah pertambahan dan pengeboran sumber daya alam. Kegiatan pertambangan dan pengeboran minyak menyebabkan adanya bekas pertambangan di kawasan hutan yang kondisi tanahnya sudah berlubang-lubang. Jika tidak dilakukan penutupan kembali, maka kawasan tersebut akan menyebabkan dampak buruk pada kualitas dan perubahan fungsi lahan lingkungan di area sekitarnya. Dampak deforestasi menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang pertama adalah bencana alam. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan akan meningkatkan peristiwa bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Kemudian kedua adalah kepunahan flora dan fauna. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan juga bisa berdampak pada kelestarian flora dan fauna. Apabila deforestasi terus dibiarkan, habitat asli mereka akan bergeser menjadi kawasan yang hanya diuntungkan bagi aktivitas manusia saja. Kemudian yang ketiga adalah dampak deforestasi, picu pemanasan global dan perubahan iklim. Peran hutan berperan untuk menyimpan cadangan karbon secara besar. Hutan juga mampu menyerap karbon dioksida berlebihan yang di udara dan mengkonversinya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis yang dapat menyimpan karbon lebih dari 200 miliar ton. Sehingga deforestasi berpengaruh sangat besar terhadap perubahan iklim yang berkaitan dengan karbon-karbon yang ada di udara dan pada tanah gambut. Apabila lahan gambut kehilangan pohon di atasnya, maka akan melepaskan karbon yang tersimpan ke udara.
Kemudian yang keempat adalah terganggunya siklus air. Hutan yang hilang akan mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon. Pencegahan untuk mengurangi deforestasi. 1. Penambangan dengan sistem tebang pilih. Tebang pilih adalah salah satu sistem silvikultur yang diterapkan di Indonesia. Metode tebang pilih dilakukan pada hutan-hutan alam tak seumur sebagai salah satu subsistem dari sistem pengolahan hutan. Yang kedua adalah reboisasi dan penghijauan. Upaya reboisasi dan penghijauan yaitu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan melakukan penghijauan pada kawasan non-hutan karena hutan yang mengalami gundul tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian ketiga adalah pembentukan REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest. Degradation adalah sebuah pendekatan kepada konservasi lahan hutan. Metode yang diambil menggunakan skema keuangan dalam melakukan konservasi hutan yang menjadi usaha yang dapat memberikan keuntungan atau penghasilan dibandingkan melakukan penebangan hutan melalui pembayaran. Kemudian yang keempat adalah pengawasan hutan. Pengawasan dilakukan untuk pengamanan aset hutan dalam mencegah serta mengendalikan terjadinya gangguan kejahatan maupun ancaman yang meliputi hutan yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.